Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan bisa menjadi orang sukses ke depan agar bisa bermanfaat bagi semua orang. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai akuntansi perpajakan, tepatnya mengenai rekonsiliasi fiskal atau perhitungan rekonsiliasi fiskal. Mungkin sebagian dari kawan-kawan mahasiswa yang jurusan atau prodi program studi ekonomi syariah, perbankan syariah maupun akuntansi sudah mengenal yang namanya rekonsiliasi pajak, tetapi masih bingung bagaimana perhitungannya. Nah, di video kali ini saya akan berusaha atau akan memberikan tips and trick cara mudah dan cara cepat memahami perhitungan dalam rekonsiliasi fiskal. Oleh karena itu, tonton sampai habis video ini agar nanti kawan-kawan mahasiswa dapat memahami. Mudah-mudahan harapannya seperti itu ya. Oke, follow me and check this out. Oke, untuk memaksimalkan pemahaman kita mengenai rekonsiliasi atau perhitungan rekonsiliasi fiskal, langsung saja kita ke pembahasan atau contoh kasus, studi kasus mengenai laporan keuangan PTX. Karena pada di sini di rekonsiliasi fiskal tidak ada teori. Yang ada hanya mengenai sedikit regulasi dalam perpajakannya. Dalam laporan keuangan PTX, kita melihat di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu laba komersil sebelum pajak ya. Laba komersil. Laba komersil artinya laba komersil laba sebelum fiskal atau sebelum pajak, yaitu sebesar 6 miliar. Dan yang kedua adalah natura, di mana jumlahnya adalah 200 juta, penyusutan bangunan 900 juta rupiah. Dan yang terakhir yaitu kredit pajak PPh pasal 25, dari PPh pasal 22 sampai PPh pasal 25 yaitu 400 juta. Setelah kita mengetahui poin-poin dalam laporan keuangan PTX, maka yang ditanya atau yang perlu kita cari tahu dalam laporan keuangan tersebut adalah poin-poin yang 4 ini. Dimana yang pertama adalah hitunglah PKP atau penghasilan kena pajak. Yang kedua, hitunglah pajak kurang atau lebih bayar atau pajak terutangnya. Yang ketiga, tetapkan aset atau liabilitas pajak. Dan yang terakhir adalah susunlah ayat jurnal dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Oke, setelah kita mengetahui apa yang diketahui dalam laporan keuangan dan juga yang ditanya, langsung saja kita ke penyelesaian. Yang perlu dalam penyelesaian yang kita perlu ketahui adalah yang pertama, otomatis laba komersil, yaitu sama nilainya dengan yang ada pada yang diketahui tadi. Sebelum kita mulai menghitung, ada beberapa trik yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan semua. Yang pertama yang perlu kita cari adalah koreksi beda tetap dan koreksi beda waktu. Nah, di sini kuncinya adalah untuk mengetahui perbedaan poin antara koreksi beda tetap dengan koreksi beda waktu itu. Yang pertama, semua merupakan atau semua poin merupakan koreksi beda tetap kecuali ada 2 poin, kecuali yang pertama amortisasi sama penyusutan. Selain itu, semua poin-poin yang ada dalam laporan keuangan itu masuk ke koreksi beda tetap. Selanjutnya, setelah kita mengetahui poin-poin antara koreksi beda tetap dan koreksi beda waktu, yang perlu kita pahami di sini adalah menandai apakah dia merupakan koreksi negatif atau positif. Dalam hal ini, saya memberikan satu kunci lagi mengenai koreksi beda tetap. Yang pertama, pendapatan, sewa, jasa, deposito, dan lain sebagainya itu merupakan koreksi negatif. Dan biaya, apabila nanti kita jumpai bahwa dalam koreksi beda tetap itu ada biaya, itu merupakan koreksi positif. Itu dia kata kuncinya. Terus yang kedua, koreksi beda waktu. Dalam koreksi beda waktu, kunci yang kita gunakan di sini adalah bahwa apabila amortisasi lebih besar daripada penyusutan, itu koreksi positif. Dan yang kedua, apabila penyusutan lebih besar daripada amortisasi, itu negatif. Dan di sini saya menandai dia positif atau negatif dengan tanda kurung ya kawan-kawan, untuk lebih mudahnya. Setelah itu nanti kita jumlahkan semua. Tapi dalam penghitungannya laba komersil tidak diikutkan.
Soalnya yang perlu kita ketahui pertama adalah koreksi beda tetap dan koreksi beda waktu. Makanya dapat di sini hasil dari koreksi beda tetap adalah 290 juta rupiah dan hasil koreksi beda waktu adalah 260 juta rupiah. Oke, itulah tadi beberapa trik atau kata kunci yang kita gunakan dalam mengetahui koreksi beda tetap dan koreksi beda waktu. Setelah nanti kita dapatkan hasil dari kedua koreksi tersebut, maka kita langsung bisa menjawab pertanyaan atau yang ditanya pada poin A, yaitu PKP. Hitunglah PKP atau penghasilan kena pajaknya. Di mana yang digunakan yang perlu kita hitung di sini adalah 6 miliar tersebut itu didapat dari laba komersil dan 290 juta di sini didapat dari koreksi beda tetap. Selanjutnya 260 juta itu didapat dari koreksi beda waktu. Itulah nanti yang perlu kita ketahui dalam mencari hasil dari pertanyaan pertama atau penghasilan kena pajak. Di mana setelah tadi dicari, maka hasilnya adalah 6 miliar 550 juta rupiah. Perlu diingat bahwa kawan-kawan semua, apabila untuk mengetahui apakah dari tambah atau dikurang, itu kita lihat dari hasil koreksi beda tetap atau hasil koreksi beda waktu. Apabila nanti hasilnya itu merupakan negatif, maka dia dibuat di sini negatif atau positif. Sama juga dengan koreksi beda waktu. Apabila dalam koreksi beda waktu itu hasilnya dia negatif bukan positif, maka di sini kita buat dikurang. Itulah kunci atau trik untuk kita teliti dalam mencari PKP atau penghasilan kena pajak. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah setelah nanti dapat hasil dari penghasilan kena pajak itu sudah selesai. Artinya kita langsung saja ke pertanyaan kedua, di mana di sini kita mencari PPh terutangnya atau PPh kurang atau lebih bayar. Yang perlu kita ketahui di sini adalah yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada beberapa regulasi yang harus kita ketahui dalam mencari PPh terutang di sini, yaitu mengenai peraturan berapa persen untuk mencari PPh terutang. Di sini saya buat 25% biar lebih mudah, karena ini juga merupakan contoh. Saya buat 25%, di mana total PPh terutangnya adalah hasil dari poin A. Ini merupakan hasil dari poin A ini dikali dengan 22%. Setelah nanti ini dikalikan antara 6,5 M dengan 25%, maka hasil yang didapat adalah 1,6 M atau 1.637.500.000 rupiah. Jadi setelah tadi kita mengetahui hasil dari PPh terutang dari rekonsiliasi pajak laporan keuangan PTX, maka yang perlu kita cari di sini satu lagi pada poin B adalah PPh terutang kredit pajak, di mana kredit pajak ini adalah bahasa lain atau istilah lain dari PPh pasal 22-25, di mana angka-angka atau poin-poin yang perlu kita masukkan dalam PPh terutang kredit pajak ini adalah 1,6 ini, 6M tersebut didapat dari poin dari di atas atau hasil perkalian antara 25% dikali 6,5M, terus dikurang 740 juta tersebut didapat dari jumlah PPh pasal 22-25. Bisa dilihat dari poin-poin di sini bahwa kredit pajak dari laporan keuangan PTX adalah tentang pasal 22, yaitu 120 juta, 20 juta, 200 juta, dan 400 juta. Maka hasil dari penjumlahan dari 4 poin tersebut adalah 740 juta, di mana apabila dikurangi 1,6 M dikurang 740 juta adalah hasilnya 897.500.000 rupiah. Artinya hasil tersebut merupakan PPh kurang bayar. Nah, perlu diingat kawan-kawan, apabila nanti di sini ini merupakan PPh kurang bayar, tetapi apabila nanti total PPh terutang
kurang, total PPh terhutang kredit pajak lebih besar, atau di sini hasilnya negatif, itu artinya PPh lebih banyak. Perlu diingat ya kawan-kawan. Apabila sekali lagi saya tekankan, apabila PPh terhutang kredit pajak atau PPh pasal 22 sampai 25 lebih besar dari PPh terhutang yang di atas, itu artinya di sini nanti ada negatif yang mengakibatkan ini bukan PPh kurang bayar lagi, melainkan PPh lebih bayar. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan C, yaitu aset pajak tangguhan. Nah, di sini sebelum kita jawab pada poin tersebut, perlu diingat ya kawan-kawan, kenapa di sini aset pajak tangguhan, kenapa nggak liabilitas? Karena untuk mengetahui di sini aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan, kita harus melihat di koreksi beda waktu. Apabila hasil dari koreksi beda waktu itu positif, maka dia menjadi aset pajak tangguhan. Tetapi kalau dia hasilnya pada koreksi beda waktu itu negatif, dia menjadi liabilitas, bukan aset lagi. Oke, karena di sini kita dapati tadi pada koreksi beda waktu positif, maka saya buat di sini aset pajak tangguhan, di mana perkalian atau cara mencari hasil pada aset pajak tangguhan adalah 25% atau sesuai dengan regulasi undang-undangnya dikali 260 juta rupiah. 260 juta rupiah tersebut didapat dari hasil koreksi beda waktu. Makanya saya bilang tadi, untuk menentukan dia aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan, kita harus melihat pada hasil koreksi beda waktu. Sudah kita dapat, maka langsung kita kalikan 25% dikali 260 juta rupiah, hasilnya adalah 65 juta rupiah. Oke, untuk pertanyaan keempat atau D, kita diminta untuk membuat jurnal dan juga penyajian laporan keuangan pada PTX, di mana akun pada jurnal di sini adalah yang pertama PPh badan. Ini dia merupakan debit, sama aset pajak tangguhan dia juga merupakan debit, di mana PPh badan atau PPh kini ini didapat dari hasil perkalian atau penjumlahan dari poin B pada total PPh terhutang. Situ ya, cara mudahnya untuk melihatnya. PPh badan didapat dari poin B atau PPh terhutang. Terus aset pajak tangguhan, hasil ini didapat dari poin C. Agar kita tidak menghitung-hitung lagi, dari situ saja bisa dilihat seperti itu. Kedua poin tersebut, poin-poin tersebut merupakan debit dan hasilnya atau yang lainnya merupakan kredit, di mana aset pajak tangguhan ini merupakan hasil dari poin C, sama seperti yang di atas atau yang kedua. Dan yang kedua, kredit pajak atau PPh pasal 22 sampai 25. Bisa dilihat, saya tadi menyebutkan bahwa hasil dari penjumlahan kredit pajak PPh pasal 22 sampai 25 yaitu 750 juta. Bisa dilihat pada poin B bagian keduanya juga di sini. Atau bisa dijumlahkan sendiri lagi, maka saya tulis di sini yaitu 750 juta. Dan yang terakhir, PPh pasal 29 atau kurang bayar. Kenapa kurang bayar? Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa dalam kasus kita ini itu kurang bayar sebanyak 897.500.000 rupiah. Atau cara mudahnya, cara cepatnya bisa kita lihat PPh pasal 29 ini bisa kita lihat pada poin B bagian keduanya, yaitu berjumlah 897.500.000 rupiah. Oke. Nah, ini merupakan langkah terakhir kita untuk mencari perhitungan rekonsiliasi fiskal, bahwa pada poin tersebut hanya mengulang, ya, hanya mengulang, tidak perlu menghitung lagi. Mungkin perlu menghitung, tetapi di akhirnya saja. Yaitu yang pertama, laba komersil. Nah, laba komersil langsung saja kita lihat sama poin yang pertama tadi di awal, atau yang diketahui
tinggal tuliskan saja di sini, yaitu 6 miliar rupiah. Terus laba penghasilan, di mana laba penghasilan ini terbagi kepada kedua poin juga. Yang pertama itu pajak kini. Pajak kini bisa kita lihat langsung ke PPh Badan atau PPh kini, atau ke poin B bagian satunya, yaitu yang bernilai atau berjumlah 1,6 M atau 1.637.500.000 rupiah. Dan pajak tangguhan atau poin kedua dari laba penghasilan adalah pajak tangguhan didapat dari hasil penjumlahan dari pertanyaan ketiga atau pertanyaan C. Sama, bisa kita lihat bahwa pada pertanyaan ketiga dengan pajak tangguhan di sini sama hasilnya. Setelah itu kita jumlahkan yang kedua ini, laba penghasilan ini kita jumlahkan antara pajak kini dan pajak tangguhan. 1,6 M ditambah 65 juta. Dan juga kita lihat di sini kawan-kawan semua, di sini ada tanda kurang. Kenapa di sini kurang? Karena penentuannya itu dilihat dari poin C atau pertanyaan ketiga. Karena di sini aset pajak tangguhan, maka di sini dibuat negatif atau dikurang. Tetapi apabila di sini liabilitas bukan aset, maka di sini ditambah, bukan dikurang, ya. Itu merupakan salah satu poin yang perlu diingat bagi kawan-kawan semua. Setelah itu, apabila sudah dapat hasil dari yang kedua ini dikurang tadi ya kawan-kawan semua, hasilnya adalah 1,5 M, 1.572.000.000 rupiah. Nanti hasil dari yang kedua ini kita kurangkan kepada laba komersil atau yang di atas, maka yang dapat hasilnya laba komersil bersih adalah 4.428.000.000 rupiah. Bisa dilihat di sini saudara-saudari, inilah hasil akhir dari perhitungan rekonsiliasi fiskal pada studi kasus laporan keuangan PTX. Itulah nanti yang perlu dari hasil tersebut, kita cari lagi pajaknya berapa yang mesti dikeluarkan. Oke, itulah tadi tips and trick atau cara cepat, cara mudah bagaimana kita mencari atau berhitung dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal pada akuntansi perpajakan. Mudah-mudahan cara yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat dipahami dan juga dapat diaplikasikan oleh kawan-kawan semua dalam mencari perhitungan rekonsiliasi fiskal. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, saya minta maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.